Proses pencernaan makanan akan dimulai ketika makanan masuk ke dalam mulut. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Berikut adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan. Yang pertama ada mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan juga kelenjar air liur atau satipa. Air liur mengandung mukosa atau lendir, suatu senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan mengandung enzim petialin atau enzim amilase. Enzim petialin akan memecah molekul amilum menjadi maltosa. Di dalam mulut akan terjadi pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi dan pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim petialin. Selanjutnya masuk ke kerongkongan atau esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau paring. Paring adalah saluran yang memanjang dari bagian rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal paring terdapat katup yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui paring, bolus akan menuju ke kerongkongan atau esofagus. Otot-otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas dan mendorong makanan masuk ke lambung. Gerakan ini disebut gerak peristaltik. Yang ketiga, lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan kemudian masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus. Secara kimiawi, bolus bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida, HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan memecah protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein kasein susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, maka bolus akan menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Yang keempat, usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus tengah, jejunum, dan usus penyerapan ilium. Di dalam usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi. Pada duodenum terdapat saluran yang menghubungkan dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Pencernaan makanan dilanjutkan ke jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum akan menjadi bentuk lain yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. 5. Usus besar. Usus besar memiliki panjang sekitar 1 meter, terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon transserum mendatar, dan kolon descendens menurun, dan berakhir di anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa tersebut akan berada di dalam usus besar selama 2-4 hari.
Di dalam usus besar terdapat banyak bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan karena mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang sudah tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut sebagai feses, tinja, dan akan dikeluarkan melalui anus. Demikian ulasan tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.